Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada, salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan kembali menyapa kita pada pagi hari ini dalam satu sorotan tema Tangan Tuhan menopangmu, terambil dari 2 Tawarikh pasal 22 ayat 11, demikian firman tertulis. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Saudara yang terkasih, setiap kita memiliki masa lalu yang tidak selamanya indah. Terkadang masa lalu yang penuh kepahitan itu sering membuat kita lumpuh dan tak berdaya untuk menghadapi masa depan. Dalam situasi demikian, kehadiran seorang motivator bagaikan oase di tengah-tengah kekeringan padang gurun. Jika kita membaca kisah Raja Yoas, di sana kita bertemu kehidupan yang begitu tragis. Sekiranya Yosabat dan Yoyada tidak ada, kisah Yoas menjadi tamat seketika. Yoas yang berumur 1 tahun masih sangat bayi. Kehidupannya diliputi oleh konflik berdarah. Ayah dan saudara-saudaranya dibunuh oleh neneknya sendiri yang bernama Atalia. Kehadiran Yosabat dan Yoyada lah yang membuat Yoas selamat dari tragedi pembunuhan tersebut. Ia diambil dari pusaran peristiwa menakutkan, kemudian diasuh seperti anak sendiri hingga Yoas menjadi pribadi yang kuat, takut akan Tuhan, dan dipercaya menjadi Raja Israel. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Yosabat dan Yoyada adalah tindakan mempertaruhkan kehidupan demi menyelamatkan orang lain. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam teks ini. Yosabat dan Yoyada mungkin tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah berdampak besar untuk menyelamatkan bangsa besar, yaitu bangsa Israel dari kehancuran. Mereka telah berpartisipasi menyelamatkan pemimpin masa depan, yaitu Raja Yoas, dari kondisi yang tak berdaya. Saudara yang terkasih, apa pesan kuat teks ini terhadap kita? Tentu bagi saya dan saudara yang sekarang bergumul dengan kepahitan karena perlakuan yang tidak manusiawi, perlu mengingat satu hal, bahwa Allah tetap menopang kita dan menolong kita dengan caranya yang kaya. Sekalipun banyak orang jahat yang kita temui dan meninggalkan luka dalam di hidup kita, akan tetapi Tuhan jaga selalu dan selalu menyediakan orang-orang baik yang tidak pernah kita duga. Tidak jarang Allah menyelamatkan kita dari pusaran masa lalu yang pahit dengan menghadirkan orang-orang baik yang tulus memberikan pertolongan. Jadi saudaraku, sekelam apapun hidup yang kita jalani saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita tetap optimis untuk menjalaninya karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Akan selalu ada Yosabat dan Yoyada yang diutus mendampingi. Bisa jadi mereka adalah orang yang selama ini kita anggap tidak berarti. Orang yang jauh, orang dekat, sahabat, saudara, orang tua. Mungkin kehadiran mereka pun kita tidak sadari sebagai penolong. Siapapun mereka yang ada dalam jalur kehidupan yang kita lalui, bisa jadi mereka adalah utusan Allah dalam menopang kehidupan kita. Mungkin hal ini kita tidak sadari, tetapi kehadiran mereka sangat menentukan ketika hidup kita diperhadapkan dengan kehancuran. Saudara, renungan ini jelas menegaskan bahwa di dalam kepahitan, jangan habiskan waktu dalam kemarahan, penyesalan, apalagi keputusasaan. Tuhan selalu menyediakan sahabat. Ia adalah Immanuel. Dia hadir menyertai, melebihi penyertaan dan pengasuhan manusia di sekeliling kita. Tuhan kiranya memberkati.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi ini kami diingatkan kembali bahwa kepahitan tidak harus membebani hidup kami dan menambat hidup kami dalam kuasa kemarahan, kekecewaan, dan keputusasaan. Ajar kami di sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya, agar kami mampu merasakan kehadiran dan penyertaan Allah yang bersama kami lewat orang-orang yang tulus mengasihi. Persiapkanlah kami di sepanjang hari ini untuk melakukan yang terbaik sesuai bagian kami. Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Amin.